Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Sehat semua kan? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi statistika, yaitu berfokus pada ukuran pemusatan data. Yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu tentang materi pertama dari ukuran pemusatan data, yaitu min atau rata-rata. Baik data tunggal maupun data kelompok. Oke, rata-rata adalah perbandingan antara jumlah nilai dari semua data yang ada dibandingkan dengan banyaknya data. Jadi jika ada data yaitu X1 sampai Xn, maka dijumlahkan semua nanti data-data tersebut, kemudian dibagi banyaknya data. Jika datanya itu memiliki frekuensi, jadi misalkan dinyatakan dalam bentuk tabel, bukan mendatar, maka tinggal dikalikan ya. Data yang dimaksud, data pertama nilainya berapa, dikalikan dengan frekuensinya, dibagi dengan jumlah semua frekuensi atau banyaknya data. Oke, biar lebih mudah, kita masih ada ya rumus rataan gabungan juga, yaitu jika ada beberapa kelompok data, baik misalkan 2 kelompok, 3 kelompok, 4 kelompok, dan seterusnya. Bisa digabung, bisa juga dikurang. Nah, untuk yang gabungan, misalkan ada 2 kelompok data yang masing-masing memiliki rata-rata dan banyaknya data ya. Maka ketika digabung, maka rata-rata gabungannya adalah jumlah data pertama dikalikan rataannya ditambah dengan jumlah data kedua, banyaknya data kedua, dikalikan rataannya, dibagi banyaknya data dari kedua kelompok tersebut disatukan. Nah, coba kita langsung contohkan dalam bentuk contoh soal supaya lebih paham ilustrasinya ya. Ini di sini ada min yang ditanyakan ya, rata-rata dari beberapa data di sini. Ada data pertama, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 data di sini yang ditanyakan adalah rata-rata. Pembahasannya jangan lupa di sini rumusnya tadi ya, jumlah semua data dibagi banyaknya data. Maka untuk mencari data dari soal di samping, maka kita jumlahkan semua. X, 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 X. Nah, di sini kan ada 6 data. Berarti kalau dijumlahkan jadinya 6X. Kemudian plus. Nah, sekarang yang ini. X min 2 dengan X plus 2. Ya, tinggal coret aja min 2-nya ya. Kemudian min 1 dengan 1. Maka yang tersisa tinggal 3. 3. Nah, dibagi banyaknya data. Banyaknya data tadi 6. Sehingga kalau dibagi 6 dibagi 6, bisa X saja, 1, 3 dibagi 6, setengah atau 0,5. Gampang sekali. Kita masuk ke contoh berikutnya yang terdiri dari frekuensi ya. Suatu nilai yang memiliki frekuensi. Dari tabel hasil ujian matematika di atas, jika nilai rata-ratanya adalah 6, maka X adalah berapa? Nah, rata-ratanya ada sini ya kan, maka X-nya harus berapa? Oke, sekarang kita bahas tadi rumusnya apa? Frekuensi dikalikan data ke berapa, kemudian dibagi semua frekuensinya. Data ke 1 kalikan frekuensinya, seperti itu. Jadi tinggal dikalikan semua setiap nilainya. Yang pertama, data pertama 4 kali 20, 80 plus 5 kali 40 berapa? 5 kali 40 200, 6 kali 70 420, kemudian 8 kali X itu 8X plus 10 kali 10 100 dibagi, nah jumlah frekuensi
banyaknya data ini. 20 tambah 40 jadinya 60 tambah 70. 130 ditambah dengan 10. 140. Nah, 140. Nah, rata-ratanya adalah 6. Rata-ratanya 6. Maka kita jumlah yang ini 100, 200 jadinya 400, 300 ya. 100, 200, 300. 300 dengan 400 itu 700. Tambah 20, 80. 800 plus 8x dibagi 140. Nah, tinggal kalikan ini ya. Atau mau kita bagi dulu enggak apa-apa. Bagi 2 ya. Seret. Tinggal 3. Seret. Dibagi 3 berapa ini? Dibagi 2. 400. Terus X-nya 4X. Plus X ya yang bawah ya. Karena X-nya juga harus dihitung. Nah, sekarang baru kita kalikan. 140 kali 3, 42. 42, 420 plus 3x sama dengan 400 plus 4x. Nah, 400 dengan 420 ini tinggal 20. 3x dengan 4x tinggal x saja. Jadi x-nya 20. Nah. Oke. Ini untuk data tunggal tapi dinyatakan dalam bentuk tabel. Sekarang untuk rata-rata gabungan. Nilai rata-rata suatu ulangan adalah 5,9. 4 anak dari kelas lain mempunyai nilai rata-rata 7. Jika nilai rata-rata mereka setelah digabung menjadi 6, maka banyaknya anak sebelum digabung dengan 4 anak tadi adalah berapa? Oke. Coba kita perhatikan di sini ya. Ini untuk rumus dari rataan gabungannya. Nilai rata-rata suatu ulangan 5,9. Sorry. Nilai rata-rata suatu ulangan adalah 5,9. Berarti ini kelompok pertama ya. Kelompok pertama yang tidak tahu. NA sama dengan, kita nggak tahu. Kemudian rata-ratanya adalah 5,9. 4 anak dari kelas lain, nah itu sudah jelas. Kelompok kedua ada 4 anak. Kemudian rata-ratanya adalah 7. Jika nilai rata-rata mereka setelah digabung menjadi 6, nah ini yang tanda tanya kita ganti aja ya. Jadi X biar gampang. Jika nilai rata-rata mereka setelah digabung menjadi 6, maka banyaknya anak sebelum digabung dengan 4 anak tadi adalah berapa anak? X yang kita cari. Maka ini kalau dikalikan ini nilainya ya. Sigma X-nya, XA, sama dengan 5,9X. Ini kalau dikalikan maka sigma XB, jadi jumlah semua nilai di kelompok B itu 28. Rata-rata gabungannya 6. Nah, jadi kalau kita gabungkan, ini masih pakai rumus yang ini. Rata-rata gabungannya adalah 6 sama dengan 5,9X plus 28 dibagi. Nah, jumlah kelompok pertama X plus kelompok kedua 4. Kalikan 6X plus 24 sama dengan 5,9X plus 28. Nah, oke, 5,9, 6X dikurang 5,9. Nah, berarti kan 0,1 ya. Sama dengan 28 dikurang 24 itu sama dengan 4. Berarti X-nya sama dengan 4.
40. Nah, sekarang untuk yang data kelompok, perhatikan. Rata-rata hitung dari data berkelompok dirumuskan sebagai berikut. Jadi sama seperti yang tadi ya, sebenarnya rumusnya seperti yang tabel tadi, data tunggal. Hanya kalau bentuknya data tunggal yang dinyatakan dalam bentuk tabel, XI ini adalah ya datanya, tapi untuk data pertama, data kedua, dan seterusnya. Tapi untuk data kelompok, XI-nya adalah nilai tengah dari setiap kelas. Nah, untuk kelas, interval, dan seterusnya itu sudah kita bahas di penyajian data kemarin. Nanti coba disimak kembali kalau ada yang lupa, ada yang kurang jelas. Ada dua cara ya. Nah, ini cenderung angkanya besar, tapi lebih mudah mengingatnya. Untuk yang ini metode coding. Ini lebih mudah dipahami ketika nanti menghadapi dengan soal. Langsung saja contoh soal. Dari data pada distribusi tabel berikut dapat disimpulkan bahwa rata-ratanya adalah titik-titik. Nah, kita coba menggunakan cara yang pertama dulu ya. Sebelum ke cara kedua yang pengkodingan, maka sebelumnya kita tentukan dulu ini nilai tengahnya dari masing-masing kelas. Dilambangkan XI gitu kan. 32 sampai 36 ini kalau dijumlahkan 68 dibagi 2 di 34. Nah, untuk mencari nilai tengah ini jumlahkan dibagi 2 ya. Kemudian karena intervalnya 5, ini kan selisihnya 2, 32 ke 37 itu kan 5. Maka semua nilai tengah juga bertambah 5 gitu aja. 39, 44, 49, kemudian di sini 54. Sekarang, nah rumusnya kan frekuensi dikalikan nilai tengah gitu kan. Jadi dikalikan masing-masing ini 34 kali 2 68. Kemudian 39 kali 3 117. Kemudian 44 kali 4 itu 176. 49 kali 5 245. 54 kali 6 3 2 4. Nah, sekarang kita jumlahkan semuanya. Ini kan jumlah FI kalikan XI. Berarti nanti jumlah semua ini. Berapa sigmanya? Sigmanya ini 87 15 15 0 3 ya. 9 10 3. Nah, 2 3 9. Nah, 930 sedangkan frekuensinya ini 10 10 20. Sigma F-nya. Nah, tinggal bagi, masukkan ke rumus yang ini. 930 dibagi dengan 20. Oke, coret. 9 dibagi 3 itu 4. Bisa 1 ya. 13 dibagi 2 itu 6. Bisa 1 juga. 1 dibagi 2, 5. Jadi hasilnya adalah 46,5. Jadi mengingat rumusnya gampang ya. Cuma kadang-kadang angkanya memang cukup besar. Sehingga kadang-kadang kalau terlalu besar, maka kita membutuhkan bantuan kalkulator karena memakan waktu yang cukup lama. Kemudian untuk cara yang kedua, kita menggunakan pengkodingan, ya. Menggunakan kode. Tapi sebelumnya kita tentukan dulu rataan sementara. Kita berasumsi bahwa rata-ratanya ada di mana gitu ya. Nah, yang paling mudah kita ngambil rataan sementara itu di kelas yang paling tengah. Nah, anggaplah di sini.
Nah, tadi XI-nya berapa ini? Tadi XI-nya adalah, nilai tengahnya adalah 44. Nah, ini yang mau kita pakai sebagai rataan sementara atau asumsinya 44 adalah rata-ratanya. 44. Oke. Kemudian kita kasih kode. Kodenya di sini, di situ C ya. Oke. Kodenya 0. Naik berkurang 1, naik berkurang 1. Turun nambah 1, turun nambah 1. Nah, ini kalau dikalikan nanti min 4. Kemudian yang ini min 3, 0, di sini 5, di sini 12. Nah, angkanya kecil sekali nanti. 5 tambah 12 ini 17 dikurang 7 jadi hasilnya 10 di sini. Sedangkan frekuensinya, tadi frekuensinya ini berapa? 20. Nah, maka kita tinggal masukkan jumlahnya FI kalikan CI itu adalah 10. Kemudian jumlah frekuensinya adalah 20 dikalikan P itu panjang kelas atau interval kelasnya tadi 5, ya kan? Nolnya bisa kita buang. Maka ini sama dengan 44 plus 5 dibagi 2, 2,5. Maka hasilnya 46,5. Nah, lebih cepat dan lebih mudah difahami. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya, yaitu ketika kita membahas tentang materi median. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika dirasa ini bisa bermanfaat buat kalian, silakan like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa share juga untuk teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.